apa ya, kalau klien gue bilang tapi gue ada chemistry kok sama dia, cuman orangnya dia begini, gimana ya? Ya itu setiap orang yang datang tuh ditimbang teman-teman, kayak babat, bibit, bubur, bebet, bobot, bubur. Nah tergantung nih dari karma kehidupan sebelumnya itu ngaruh. Nih orang connect nggak, koneksinya dapet nggak, feel-nya dapet nggak, apa itu dibilang chemistry kan. Ya, semesta balik lagi dengan gue Albert Tarot, Instagram gue Albert.Feeder. Mungkin tempatnya sama, tapi durasinya beda ya. Mungkin yang video sebelumnya gue tag-nya tadi sore, ya sekarang malam. Cuman tempat duduk kursinya sama ya. Mumpung gue di hari yang sama sewa apartemen, coba apa ya kita bilangnya LOA. Karena gue juga salah satu pelaku Law of Attraction. Jadi kayak apa yang kita percaya itu kita bakal punya. Kayak misalnya, oh kita tuh melakukan seolah kita punya mobil. Ya kita kan punya mobil, atau mau upgrade mobil, jangan susah lah nih, zaman krisis ekonomi lagi susah. Banyak tuh klien gue kayak gitu tuh, gue sindir di video ini. Ya susah, karena ucapan adalah doa. Kayak gue bilangnya, gue mau apartemen, yaudah gue coba sewa satu apartemen, gue bilang, oh bagus ya, ini sofanya gue mau punya kayak gini, kiranya kayak gini. Itu akan bekerja dengan sendirinya teman-teman. Jadi kayak, oh kita ya enggak yang besok punya juga, tapi cepat atau lambat kita bekerjanya sesuai afirmasi kita. Jadi kayak lebih rajin, lebih semangat. Oh patokan kita, target kita, goal settingnya apartemen nih, seperti itu. Dan ya minggu ini banyak juga sih ya beberapa klien gua yang urusan cinta-cinta lah. Jadi katanya, kok bahas dong cinta tuh takdir, apa nasib, katanya gitu kan. Ya udah, jadi gua bahas di sini. Jadi ya beberapa pertanyaan yang masuk di gue tuh kayak, cinta tuh bisa dikatakan itu takdir apa jodoh sih? Kayak sebenarnya kalau pertemuan itu takdir sih. Jadi kayak misalnya nih contoh ya, ini seorang Albert ketemu Angel, ketemu Bella, ketemu Sally, itu tuh takdir. Tapi gue mau menjalani dengan siapa itu tuh free will gue. Jadi kayak misalnya nih, oh si Angel orangnya begini ya, mungkin sifatnya, karakternya begini, gue lebih nyaman sama si Sela atau si Sally. Nah itu tuh free will kita. Jadi ketemunya itu pasti takdir. Kita mau memilih dengan orang tersebut atau enggak, atau oh ya udah gue coba deh sebentar, itu dari free will-nya kita. Ibaratnya contoh gini, teman-teman lahir nih di keluarga Ibu Rano dan Ibu Rano dan Pak Rano. Teman-teman lahir tuh nggak bisa milih kan, kayak enggak gue mau lahir di perut pejabat aja, kan nggak bisa. Tapi kalau nasib tuh bisa dirubah. Contoh nih, teman-teman semesta lahirnya contoh ya, misalnya amit-amit di gubuk gitu saking susahnya. Tapi teman-teman punya tekad nih kayak, enggak lah, gue nggak mau lah, gue nggak bisa lah. Maksudnya punya keluarga nextnya, masa anak gue lahir di gubuk lagi gitu. Ya gue mau rubah nih jadi kaya, ya bisa, ya dengan apa? Kerja keras, seperti itu. Jadi takdir nggak bisa dirubah, nasib bisa berubah. Itu catatan pentingnya, nanti di bold sama editor ya, tolong. Gitu. Terus definisi jodoh itu kayak yang tadi gue bilang, ketemu nih dengan beberapa, mungkin jodoh karma juga sih. Jadi kayak misalnya nih, contoh nih seorang Albert, gue contohin gue aja ya, kayak misalnya gue punya jodoh karma di, nanti linknya ada ya di pas live kehidupan lampau, di tag sama editor. Jadi kayak misalnya gue punya karma sama 10 orang wanita di kehidupan lalu. Jadi kayak gini, gue nih ketemu lagi nih dengan 10 orang itu. Nah takdirnya pasti ketemu, cuman free will kita kayak, oh gue nggak mau sama si Sarah, orangnya begini, gue maunya sama si Rita aja, sekarang orangnya begini. Tapi kita memang ada apa ya, kalau klien gue bilang tapi gue ada chemistry kok sama dia, cuman orangnya dia begini, gimana ya? Ya itu yang gue bilang, itu pertemuan itu ya ada karma, ada takdir. Cuman ya terserah, gue bilang lu mau lanjut atau enggak sama si Evelyn misalnya, ya itu free will lo kayak gitu. Ya kalau lu nggak lanjut sama dia, ya nanti akan ada lagi. Sampai gue bilang, gue liatin nih, oh orang yang datang sama lu jodohnya udah habis. Karena ada kan kayak klien gue udah umur mendekati kepala 5 tuh, memang dia sangat picky, orang yang nggak mau menikah. Kayak setiap orang yang datang tuh ditimbang teman-teman, kayak
babat, bibit, bubur, bebet, bobot, bubur, kayak gitu. Jadi kayak gitu teman-teman. Oke, next questionnya, jodoh itu nggak sih kita punya banyak jodoh nggak sih sama orang? Sebenarnya yang mengandung unsur yang pertanyaan sebelumnya ya, ada karma. Cuman banyak jodoh nih ketemu, yang jadi dari kitanya nih, kita mau lanjutin apa enggak. Kayak misalnya contoh, kita ketemu sama temen ini nih, kayaknya dia gimana ya, kok gue nggak bisa sahabatan gitu kok sama dia kok. Gue bilang, feel gue gimana gitu kok Albert. Ya udah, gue bilang kalau lo itu tembak aja. Toh kalau memangnya dia belum di closing, maksudnya masih pacaran gitu kan, selama janur kuning belum melengkung, ya nggak apa-apa. Gue bilang, kamu ngomong aja. Aku bilang misalnya, ya udah nih Rian, gue suka sama lu, ya ngomong aja. Urusan nanti Ritanya mau terima atau enggak, gue bilang ya itu free will, kayak gitu loh. Jadi punya banyak jodoh, si Rita nggak mau nih, terus habis itu jodohnya hilang gitu si Rian, yang nggak gitu. Nanti datang lagi misalnya Jessica, kayak gitu. Nah, tergantung nih dari karma kehidupan sebelumnya itu ngaruh. Nih orang connect nggak, koneksinya dapet nggak, feel-nya dapet nggak, apa itu dibilang chemistry kan. Jadi misalnya dulu kehidupan lampaunya cuman contoh sahabat satu sekolah, ya mungkin ketemu lagi sekarang ya sahabatan juga. Lain cerita kalau misalnya dulunya pernah ketemu pacaran terus putus, ya pasti sekarang ketemu lagi, entah pacaran atau putus, itu dari free will yang menjalankan. Seperti itu sobat semesta. Ya benar teman-teman. Jadi jodoh tuh memang harus diusahakan Ki. Contoh kayak misalnya, ya jodoh memang nggak kemana, tapi kalau kita nggak kemana-mana, gimana bisa dapet jodoh? Kayak gue pernah ketemu nih klien, tiap hari lingkungannya tuh cuman dari rumah ke kantor, dan sekalinya ke kantor, klien gue cerita, waduh kok gue bingung, gue ada jodoh apa enggak ya? Terus gue bilang, lah emang di kantor lu kenapa? Di kantor dia ruangan sendiri kayak satu kubikel, dan kebanyakan kayak misalnya sama gitu teman-teman. Jadi dia klien gue cewek, dan teman-teman dia cuma 3-4 orang perempuan semua, jadi ya nggak ada ketemu lawan jenisnya. Ya gue juga bilang, ya lu ikutlah komunitas atau perkumpulan atau kegiatan ibadah, ya mungkin acara, kalau di Nasrani kan ada yang komsel, kalau di Buddhis ada yang kegiatan sosial seperti itu, baksos dan lain sebagainya. Gue bilang, ya lu ikut, kalau lu nggak ikut, ya gimana lu ketemu jodohnya, kayak gitu. Atau dia saking, ada tuh klien gue bilangnya, trust issue. Jadi dia pakai Instagram nih, ada cowok deketin, waduh kok gue nggak bisa nih sama stranger, maksudnya asing gitu kan, entah itu fotonya asli apa palsu. Ya gue bilang, nggak apa-apa kalau lu connect, nyambung, telepon dong, video call, ya nggak usah takut ketemu di luar, public space banyak, di mall, restoran, rumah makan. Ya kan nggak harus ketemu, nyamperin ke rumahnya. Gue bilang kayak gitu. Ya kalau lu nggak usahain gimana dapet jodohnya? Ya mau sampai kepala 30, 40, 50, gue juga bilang lu nggak ada jodohnya. Karena lu ada jodohnya nih, tapi lu nya nggak mau. Jadi free will dia yang memilih, dia nggak mau membuka pintu jodohnya itu, gitu teman-teman. Ya mungkin itu aja sih yang selama ini banyak dilema klien-klien gue yang nanya, jodoh tuh gimana sih, kalau ini dapat jodoh nggak, gini-gini, apa jodoh gue ketutup kok. Waduh, gue bener-bener tuh minta liatin dong jodoh gue masih ada nggak. Ya lu kemarin udah nolak berapa orang, 20, ya lu kebangetan namanya, kayak gitu. Mungkin itu aja sih teman-teman untuk jadi pertimbangan, dan jangan lupa nonton edisi video-video gue yang lainnya, ntar ditampilin editor di atas mana, gue nggak tahu dia yang edit. Ini itu aja sahabat semesta, see you at the next video. Salam, bye-bye.